Perkenalkan, nama saya Eristan Putra dengan NIM 2230205031113. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk tugas responsi basis data kedua, yaitu di mana saya membuat database dan web untuk pendaftaran SMA. Pada database ini, yaitu pendaftaran SMA, ada 4 tabel. Yang pertama ada detail pendaftaran, jurusan, sekolah, dan siswa. Nah, pertama yang detail pendaftaran, saya sudah memasukkan 4 data. Kemudian strukturnya yang pertama adalah ada ID pendaftaran sebagai primary key, dan ini adalah auto increment, yang berarti dia akan otomatis terisi dari 1, 2, hingga nomor sekian. Kemudian ada ID siswa, yaitu foreign key, yang berhubungan dengan ID siswa di tabel siswa. Kemudian ada ID jurusan yang berhubungan dengan tabel jurusan, dan juga ada ID sekolah yang berhubungan dengan tabel sekolah. Dan yang terakhir adalah tanggal pendaftaran. Lalu tabel yang selanjutnya adalah tabel siswa. Di sini saya sudah juga memasukkan 4 data juga. Kemudian strukturnya adalah yang pertama ada ID siswa sebagai primary key-nya, dan ini juga auto increment. Jadi semua ID di sini adalah auto increment, jadi akan otomatis jika ada data masuk, maka akan diberikan nomor 1, 2, hingga nomor sekian. Kemudian ada nama siswa dan alamat siswa. Kemudian ada jurusan. Di sini saya memasukkan 3 jurusan. Yang pertama yaitu jurusan 1 adalah MIPA, dan jurusan 2 ada IPS, dan jurusan ketiga ada Bahasa Indonesia. Di sini hanya ada 2, yaitu ID jurusan dan juga nama jurusan. Lalu ada sekolah, sini saya juga masukkan 3 data. Yang pertama ada ID sekolah 1, yaitu SMA, 2 SMA 2, 3 SMA 3. Dan di sini ada kuota tersisa. Lalu yang selanjutnya adalah function. Nah, function di sini fungsinya untuk menghitung seberapa banyak siswa yang mendaftar pada jurusan-jurusan tertentu. Kemudian prosedur selanjutnya adalah hapus siswa dan daftar. Di sini fungsinya yaitu untuk menghapus siswa berdasarkan ID siswa yang diinput nanti. Pada yang pertama detail pendaftaran, lalu yang selanjutnya pada tabel siswa. Kemudian ada prosedur tambah siswa dan juga tambah daftar. Di sini juga sama seperti sebelumnya, menambahkan siswa ke dalam tabel siswa, dan juga menambahkan siswa ke dalam tabel detail pendaftaran. Lalu ada update siswa, sama juga, jadi ini secara bersamaan mengupdate data pada tabel siswa dan juga pada tabel detail pendaftaran. Nah, selanjutnya adalah trigger. Trigger di sini dilakukan pada tabel detail pendaftaran saja. Di sini ada 3. Yang pertama ini untuk mengurangi kuota pada tabel sekolah. Di tabel sekolah tadi kan ada kuota. Jadi, maaf. Jadi di sini jika ada data yang masuk ke detail pendaftaran, maka akan dipilih, maka akan dicek pada tabel sekolah, ID sekolah mana yang
dipilih oleh siswanya. Jadi ID sekolah itu akan dikurangi satu. Lalu yang selanjutnya adalah ada untuk menambahkan kuota, di mana sebelumnya tadi kan untuk mengurangi kuota di ID sekolah baru. Nah, di sini akan terjadi setelah ada delete pada tabel detail pendaftaran. Jadi setelah ada delete, nanti akan dicek apakah ID sekolah lamanya itu apakah satu, dua, atau tiga. Dan setelah dicek, maka ID sekolah lamanya itu ditambahkan satu. Jadi kuotanya itu bertambah karena siswanya keluar atau dihapus gitu. Lalu selanjutnya ada update kuota. Di sini dilakukan setelah adanya update pada tabel detail pendaftaran. Jadi dicek dahulu apakah ID sekolah yang baru sama dengan ID sekolah yang lama, dan jika berbeda maka update akan dilakukan update pada tabel sekolah, yaitu pada bagian kuota tersisa, di mana pada ID sekolah barunya akan dikurangi satu dan pada ID sekolah lamanya akan ditambahkan satu. Kemudian selanjutnya adalah view. Ini adalah hasil pemanggilan view-nya, dan ID siswa, nama jurusan, dan tanggal pendaftaran. Untuk query-nya, ini adalah query-nya, itu akan nanti ditampilkan ID siswa, ada nama siswa, nama jurusan, dan tanggal pendaftaran dari tabel siswa dan juga tabel detail pendaftaran. Kita langsung masuk saja ke webnya. Jadi di sini misalkan kita tulis Pagani untuk nama siswa, Jalan Italia untuk alamatnya, kemudian misalkan di sini bahasa sekolahnya SMA 2. Ini tanggal pendaftarannya, tinggal kita klik tombol ini, data siswa dan pendaftaran berhasil ditambahkan. Kita cek pada detail pendaftarannya, ada 32, ID sekolah 3 dan ID sekolah 2. ID siswanya adalah 32, kita cek di tabel siswa. ID siswa 32 adalah Pagani dan alamatnya adalah Italia. Kenapa 32? Karena sebelumnya saya sudah memasukkan satu data, lalu saya hapus. Kemudian di sini juga ada admin panel. Di sini kita bisa mengupdate siswa, menghapus siswa, menghitung berapa jumlah siswa yang mendaftar pada jurusan-jurusan tertentu. Kemudian ada view data pendaftaran. Yang pertama kita lihat data pendaftaran dulu. Di sini sama seperti di view tadi, ada ID siswa, nama jurusan, dan tanggal pendaftaran. Terus selanjutnya adalah menghitung berapa jumlah siswa yang mendaftar pada jurusan tertentu. Misalkan satu untuk MIPA, ada satu orang yang mendaftar untuk MIPA. Kita lihat apakah benar. Ya, ada satu orang yang mendaftar untuk MIPA. Kemudian 2 untuk IPS. Ada 3 benar. Kemudian 3 untuk bahasa yang terbaru tadi, ada 1 dan benar ada 1. Kemudian sekarang kita akan mengupdate siswanya. Kita masukkan 32, namanya tadi kan Pagani, itu jadi Enzo. Jalan Italia 2, ID jurusannya 2, dan ID sekolahnya 3. Kita update. Data siswa dan pendaftaran berhasil diupdate.
Untuk ID 2, ID jurusannya 2, dan ID sekolahnya 3. Kemudian pada tabel siswa, Enzo Jalan Italia 2, dan pada tabel sekolahnya SMA 2 menjadi 200 lagi, dan SMA 3 dikurangi 1 menjadi 298. Kemudian kita menghapus siswa 32. Siswa berhasil dihapus. Dalam pendaftaran sudah tidak ada 32. Tabel siswa juga tidak ada ID siswa 32. Dan pada sekolahnya, tabel sekolah menjadi 299 lagi. Yang pertama adalah indeks HTML. Ini untuk penambahan atau pendaftaran siswa di awal tadi, halaman utamanya. Di sini ada CSS-nya. Kemudian ini kita masuk ke form pendaftaran siswanya. Di sini ada form yang akan mengirimkan data ke proses PHP ini. Kemudian di sini ada nama siswa. Kita diminta untuk menuliskan nama siswa atau mengetikkan nama siswa. Kemudian ada alamat siswa, dan ini adalah pilihan jurusan tadi. Nah, pilihan jurusan tadi itu ketika diklik gambarnya itu akan menghasilkan value. Tadi kan 1 itu untuk MIPA. Jadi 1 untuk MIPA, 2 untuk IPS, dan 3 untuk jurusan bahasa. Jadi disesuaikan dengan database tadi. Sama juga dengan pilihan sekolahnya tadi, dengan mengklik gambar 1 untuk SMA 1, 2 untuk SMA 2, dan 3 untuk SMA 3. Lalu di sini ada diminta untuk memberikan tanggal pendaftarannya. Kemudian ada submit untuk menambahkan data-data inputan tadi. Kemudian ada admin panel tadi, ada di sini. Ini untuk menuju ke halaman admin. Nah, kemudian di sini ini adalah JavaScript untuk gambar tadi. Jadi mengubah opacity gambar menjadi 0,8 pada saat diklik. Yang ini untuk gambar jurusan, dan yang ini untuk gambar pilihan sekolah. Kayak yang ini tadi. Ini kan saat hovering saja dia berwarna putih. Ketika diklik dia akan tetap. Sama juga di sekolahnya. Selanjutnya adalah ke admin HTML-nya. Di sini juga ada CSS-nya. Kemudian ada form juga yang nanti mengirimkan data ke proses PHP. Di sini ada ID siswa, nama siswa, alamat siswa, ID jurusan, dan ID sekolah. Kemudian hapus siswa, ada ID siswa saja. Kemudian untuk count pendaftaran yang nanti akan dikirimkan ke fungsi PHP, ada ID jurusan saja. Kemudian ada form untuk view tadi, yaitu view pendaftaran PHP. Selanjutnya kita masuk ke proses PHP-nya. Ya, kemudian di sini adalah proses PHP-nya. Di sini untuk menambah siswa, mengupdate siswa, dan juga menghapus siswa. Pertama kita lihat di sini adalah untuk menambah siswa. Jadi di sini akan meminta data dari form ini, dari form yang ada di indeks HTML. Jadi dia akan meminta nama siswa, kemudian alamat siswa, kemudian ID jurusan, kemudian ada ID sekolah, dan juga tanggal pendaftaran.
Kemudian query-nya adalah call tambah siswa dan daftar ya, jadi dia memanggil prosedur tambah siswa dan daftar, dan ini adalah parameternya sesuai dengan prosedur di database tadi. Dan kemudian jika berhasil maka akan menampilkan data siswa dan pendaftaran berhasil, dan jika gagal maka akan menampilkan ini. Kemudian yang selanjutnya adalah update. Jadi dia akan meminta ID siswa, kemudian nama siswa, kemudian alamat siswa, kemudian ID jurusan, dan juga ID sekolah. Kemudian query-nya adalah dengan cara memanggil prosedur mengupdate dan mengupdate siswa dan daftar secara bersamaan tadi. Ini adalah parameternya. Kemudian sama seperti sebelumnya akan menampilkan data siswa dan pendaftaran berhasil diupdate dan gagal, dan jika gagal maka akan menghasilkan error. Kemudian ada hapus, jadi dia meminta dari sini. Di sini hanya ada ID siswa, jadi dia akan hanya meminta ID siswa, lalu memanggil prosedur hapus siswa dan daftar. Jadi dia menghapusnya berdasarkan ID siswanya. Sama seperti sebelumnya, jika benar maka data siswa dan pendaftaran berhasil dihapus, dan jika gagal maka gagal menghapus data. Jadi di sini adalah fungsi PHP. Di sini fungsi PHP ini adalah untuk agar bisa menggunakan fungsi menghitung berapa banyak siswa yang mendaftar pada jurusan-jurusan tertentu yang ada di database tadi. Yang pertama, dibuat dulu fungsi untuk pada PHP-nya. Kemudian ini adalah query-nya, yaitu memanggil fungsi count pendaftar yang ada pada DB pada database tadi dengan parameter ID jurusan input yang sesuai dengan akan kita input pada halaman admin tadi. Kemudian di sini adalah untuk mengambil data dari admin tadi. Kemudian ini adalah memanggil fungsinya. Jadi jumlah pendaftar ini adalah hasil dari fungsi count pendaftar. Kemudian ini adalah echo untuk menampilkan berapa jumlah siswa yang mendaftar pada jurusan tertentu. Dia akan memberikan alert seperti yang tadi, jumlah pendaftar untuk ID jurusan yang kita inputkan sama dengan sekian. Dan jika tidak ada data yang dikirimkan, maka akan menampilkan pesan ini. Kemudian ada fee pendaftaran PHP. Ini berfungsi untuk agar bisa menggunakan view pada database tadi pada di web tadi. Kemudian selanjutnya adalah view. Ini namanya, nama filenya adalah fee pendaftaran. Jadi ini digunakan agar web bisa menggunakan view pendaftaran yang ada pada pada database tadi. Di sini adalah query-nya. Kemudian ini adalah untuk menampilkan tabel pada halaman web. Ada ID siswa, nama jurusan, dan tanggal pendaftaran. Kemudian ini adalah untuk mengambil atau menampilkan hasil dari dari SQL ini tadi, dari query ini tadi. Jadi ada ID siswa, ada nama siswa, ada nama jurusan, dan ada tanggal pendaftaran. Kemudian setiap PHP tadi juga ada koneksinya, koneksi PHP.
Ini hanya untuk menghubungkan web kepada database agar bisa digunakan. Kemudian ini adalah CSS-nya untuk memperindah web. Ada 2 CSS dan itu saja. Sekian presentasi saya kali ini. Terima kasih.